Ya Allah yang lebih mulia dibandingkan Adam, engkau perintahkan aku untuk bersujud kepadanya. Ini motivasi yang sesungguhnya dari keengganan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam AS, yaitu perasaan dan anggapan bahwasanya dia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam AS, hanya didasarkan kepada asal-usul penciptaan. Karena dia diciptakan dari api yang bercahaya, yang berkilau, sedangkan dia merasa api itu lebih mulia dibandingkan dengan tanah, dan itu menjadikan dia tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah perintahkan bersujud. Dia lupa kalau seandainya logika dia betul bahwa api itu lebih mulia daripada tanah, tetapi dia lupa bahwa yang memerintahkan sujud ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan mereka semua. Dia lupa perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Misalnya tentang Namrud, Allah kisahkan tentang ketakabburan dan kesombongan Namrud. Allah berfirman, Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriq fa'ti biha min al-maghrib wa buhita alladhi kafar. Kata Allah SWT dalam ayat yang mulia ini, Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih. Tahukah engkau Muhammad tentang seseorang yang pernah berdebat Ibrahim tentang Tuhannya? Ya Allah SWT bertanya tapi dengan maksud mengisahkan. Wahai Muhammad, tahukah engkau kisah seorang yang pernah berdebat Ibrahim tentang persoalan Tuhannya? Idh qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Lalu orang yang berdebat ini mengatakan, Qal ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ayat ini jemaah sekalian berkisah tentang perdebatan antara Namrud dengan Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil ke istana Namrud, diinterogasi tentang siapa pelaku yang telah merusak Tuhan atau patung-patung yang disembah oleh Namrud dan pengikutnya. Maka terjadilah perdebatan. Nabi Ibrahim ditanya, siapa Tuhan? Ibrahim mengatakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud membantah. Kata Namrud, ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu dia panggil dua orang anak buahnya, yang satu dia bunuh seketika itu juga, yang satu dia biarkan hidup. Dengan itu dia ingin menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, tuh, gue juga bisa menghidupkan dan mematikan. Mendengar jawaban itu, Nabi Ibrahim tidak kalah. Tidak bisa jawabannya, tidak bisa nakal. Beliau mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah Tuhanku adalah zat yang telah menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari barat. Sekarang terbitkanlah matahari itu dari barat dan tenggelamkanlah dari timur. Maka mendengar argumentasi Nabi Ibrahim ini, mabuhitan ladzi kafar. Maka terdiamlah orang kafir itu, yaitu Namrud. Dan dalam perdebatan itu Namrud kalah di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena ketakabburan dan kesombongannya sebagai seorang raja, dia tetap tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu disampaikan oleh Allah Taala, al-atahu Allahul mulk, karena dia diberikan kekuasaan oleh Allah SWT. Para ulama menjelaskan bahwa Namrud ini adalah seorang raja yang berkuasa selama 400 tahun lamanya. Jadi 4 abad lamanya dia menjadi seorang raja tanpa ada satupun orang yang berani menolak perintah. Lalu tiba-tiba datang Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendeklarasikan bahwa ada Tuhan yang sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka murkalah Namrud alaihissalam diinterogasi Nabi Ibrahim, dan dalam interogasi tersebut, dalam perdebatan tersebut, Namrud kalah. Tetapi karena ketakabburan dan kesombongan sebagai seorang raja, sebagai seorang penguasa, dia tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun demikian dengan alasan kekafiran Fir'aun. Dia merasa sebagai seorang raja, maka dia pun menolak kebenaran yang dibawa oleh seorang Nabi yang pernah dirawat, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula ketakabburan orang-orang di zaman Nabi SAW. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan banyak lagi tokoh-tokoh kafir Quraisy. Mereka sebenarnya tahu betul kesalehan, kebaikan akhlak Nabi SAW dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi. Tapi hanya gara-gara kesombongan mereka,
Itu yang menghalangi mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tahu persis bagaimana masa kecil Nabi, seorang yang tidak pernah berdusta meskipun yang sekali, tidak pernah menyaksikan tontonan yang tidak baik, yang matanya terjaga, penglihatannya terjaga, pergaulannya terjaga sejak kecil sampai dewasa. Mereka sebenarnya sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Namun sayang mereka, hormat mereka, cinta mereka, kepercayaan mereka kepada Nabi itu berubah 180 derajat sejak Nabi menyampaikan bahwasanya ada Tuhan selain Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi karena kesombongan menjadikan mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita jemaah sekalian, meskipun kita alhamdulillah telah mendapatkan hidayah Islam oleh Allah SWT, tetapi sikap sombong ini terkadang juga sedikit banyak menghijabi diri kita. Terkadang dalam pergaulan kita merasa lebih soleh, lebih baik, lebih nyunah dibandingkan yang lain. Itu adalah bagian dari bibit-bibit kesombongan atau ujub. Kalau orang yang masih ahli maksiat, yang masih banyak melakukan dosa, penyakitnya biasanya adalah malas beribadah. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang sudah baik itu di antara penyakitnya adalah ujub, merasa lebih baik dibandingkan yang lain, merasa lebih takwa, merasa lebih soleh, merasa lebih alim, merasa lebih munah dan seterusnya. Itu adalah bagian dari penyakit orang-orang yang sudah soleh. Karenanya ini harus kita waspadai. Jangan sampai di balik kesalahan kita ternyata kita menyimpan sifat kesombongan, yaitu merupakan satu cikal bakal dari segala dosa. Demikian pula karena kesombongan terkadang orang enggan untuk menghadiri majelis ilmu yang disampaikan oleh orang yang dianggap mungkin level ilmu di bawah. Padahal satu syarat utama seseorang mendapatkan ilmu dan manfaat dari sebuah nasihat itu ketika dia merendahkan sedikit posisinya. Ilmu atau nasihat itu ibaratnya air yang ada dalam teko yang akan dituang ke gelas. Jadi ilmu ibaratnya adalah air dalam teko, teko adalah gurunya dan gelas adalah muridnya. Sangat tidak mungkin ketika gelas ingin dituangkan air dari teko lalu dia lebih tinggi dari tekonya, maka sangat tidak mungkin air itu akan mengalir ke gelas tersebut. Bahkan seandainya gelas dan teko itu posisinya sama sekali bersama tinggi, juga aliran air dalam teko itu akan sulit untuk mengalir ke dalam gelas. Aliran air akan mengalir dengan lancar dari teko ke gelas jika gelas tadi posisinya lebih rendah dibandingkan teko. Kira-kira begitu filosofi kita dalam belajar. Ketika kita belajar kepada siapapun, maka kita harus bersedia merendahkan diri kita di bawah guru kita, siapapun dia. Selama dia adalah guru kita, maka kita harus berkenan untuk merendahkan diri kita di hadapan guru, supaya ilmu yang dialirkan guru kita itu dapat kita serap dengan maksimal. Sekali kita merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi kedudukan dibandingkan guru kita, maka sulit sekali ilmu guru kita itu akan mengalir ke dalam hati kita. Ini yang pertama.